Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba' ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema Islam agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat dan karakter tertentu yang bersifat naluriah. Salah satunya adalah kecintaan kepada lawan jenis. Kemudian anak keturunan dan harta benda. Seperti yang dikemukakan dalam surah Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk menyalurkan kecintaan itu, Islam telah mengatur dengan cara-cara yang benar, yang sesuai dengan fitrah manusia, agar terbangun kehidupan yang baik, jelas dan mulia, sesuai dengan ketetapan yang melekat pada diri manusia. Dalam firman Allah, surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kecintaan kepada lawan jenis diatur melalui akad nikah yang sah. Sah di sini maksudnya adalah sah menurut hukum agama maupun hukum negara, yang akan melahirkan keturunan yang sah dan jelas, serta membangun kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah atas dasar kepatuhan dan ketundukan kepada ajaran Allah. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1 dan surah Ar-Rum ayat 21. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripadanya keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kecintaan kepada lawan jenis inilah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fitrah. Namun pada zaman sekarang ada tantangan dan ancaman yang sangat besar, yaitu kecintaan kepada sesama jenis dengan apa yang dinamakan dengan LGBT. Oleh karena itu kita semua kaum muslimin untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari ancaman tersebut. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kecintaan pada anak keturunan diwujudkan dengan tanggung jawab mendidik pada akidah, ibadah dan akhlak sehingga menjadi generasi yang qurrata a'yun, yang saleh dan salehah dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 74. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi kama salil bahimah tuntajul bahimah hal tara fiha jad'a. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah ataupun suci, muslim, maka tergantung kedua orang tuanya yang menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Seperti binatang ternak yang dilahirkan dengan sempurna, apakah kamu melihat padanya telinga yang terpotong? Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain disebutkan, Adibu auladakum ala salasi khisal, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Qur'an. Fa in hamalatal Qur'an fi zillillahi yauma la zilla illa zilluh ma anbiya'i wa asfiya'i. Rawahu Dailami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah 3 macam pendidikan kepada anak-anakmu. Yang pertama cinta pada Nabi, yang kedua cinta pada keluarga Nabi, dan yang ketiga membaca Al-Qur'an. Maka sesungguhnya orang yang hafal Al-Qur'an itu berada pada naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, bersama para nabi dan kekasihnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat yang lain disebutkan, yaitu surah Al-Mulk ayat 15. Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Dalam firman Allah disebutkan surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian harta yang lain dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan yang berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Dalam ayat lain disebutkan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui dan yang gaib dan yang nyata, selain diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah, wa an sababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah,
wa an ilmihi maza amila bih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang akan terlepas dari tidak akan terlepas dari 4 pertanyaan pada hari kiamat nanti. Usia dipergunakan untuk apa? Masa muda dihabiskan untuk apa? Harta benda yang dimiliki bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana pula cara memanfaatkannya, serta ilmu pengetahuan bagaimana pengamalannya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, memanfaatkan harta untuk keperluan pemenuhan diri dan keluarga juga dikeluarkan kewajibannya berupa zakat ataupun yang lainnya, sedekah, infak, dan wakaf. Karena semua itu dituntut dalam ajaran Islam yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kepedulian kita kepada sesama, dan itu semuanya merupakan bagian dari fitrah manusia. Dalam surah Ar-Rum ayat 30 disebutkan, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi zalikad dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada ajaran Allah ataupun agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kesimpulannya, mari kita sama-sama menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita kaum muslimin secara umum untuk menjaga fitrah ini. Karena fitrah ini sejalan dengan agama kita dan menjadi sesuai dengan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makna Islam yang kita pahami. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir wa anta arhamur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'alukal afwa wal mu'afatad da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.